Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua kan anak-anak ibu? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, ibu mau nanya nih, kalian ada sarapan atau tidak? Iya, sarapannya pakai apa? Pakai ayam. Nasi goreng. Aduh, enak-enak sekali sarapan kalian ya. Iya, jadi kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu. Dan sebelum berangkat ke sekolah, kita juga harus salam kedua orang tua kita. Jadi, supaya kita itu sehat dan semangat dan juga tidak lapar ketika belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua kan anak-anak ibu? Nah, ada yang tahu nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Nah, sekarang kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya, kita hari ini mau belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Kita hari ini mau belajar tentang apa? Ya, kita mau belajar tentang strategi meningkatkan menulis. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih sama kalian. Apa sih strategi itu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Jadi strategi itu rencana, atau strategi itu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan sebagai rencana atau masalah untuk mencapai tujuan. Atau strategi juga merupakan sebuah cara atau metode. Jadi, strategi meningkatkan kemampuan menulis. Jadi, strategi pembelajaran merupakan suatu perangkat materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil daripada peserta didik. Jadi strategi itu yaitu metode atau cara. Jadi strategi meningkatkan kemampuan menulis yaitu cara untuk meningkatkan kemampuan menulis. Ada yang tahu strategi meningkatkan kemampuan menulis? Ada ya. Strategi belajar mengajar menulis, yaitu dalam kegiatan pembelajaran menulis harus melalui tahapan, yaitu yang pertama penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Dan yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana.
Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Habis itu ada strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi yang pertama yaitu model langsung menulis. Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. Sebagai keterampilan, menulis membutuhkan latihan-latihan dan latihan. Kalau sebagai ilmu, menulis membutuhkan mengajarkan ada sekian jenis paragraf dengan contoh-contohnya, ada sekian macam deskripsi, narasi, eksposisi dengan masing-masing contohnya. Seseorang yang ingin belajar menulis langsung saja terjun di kegiatan menulis. Yang sebenarnya ia dapat saja menulis hal-hal yang sederhana tanpa harus memperdulikan apakah tulisannya memenuhi persyaratan komposisi atau tidak. Yang kedua, model keabsahan awal dan akhir. Ada yang tahu, anak-anak ibu? Jadi, tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana menulis harus dimulai. Dalam pembelajaran sebuah ilmu, ada titik mulai yang paling logis. Tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Kita dapat memulainya dari bagian-bagian maupun yang kita sukai. Bagian-bagian manapun yang kita sukai. Kita dapat memulainya dengan mengajak siswa untuk cerita, laporan, deskripsi, puisi, atau apa saja. Perlu diingat kata kunci dalam pembelajaran menulis adalah mengajak siswa menulis, mengajak peserta didik itu untuk menulis. Dengan menggunakan kata kunci seperti itu, siswa dapat kita bawa ke dalam situasi yang menyenangkan dan dapat membuat siswa mulai menulis. Yang ketiga itu ada model menulis non-linear. Pelajaran menulis itu merupakan proses non-linear. Artinya tidak harus ada urut-urutan dari urutan A sampai Z. Sebab kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Dalam proses seperti ini, tidaklah menjadi soal jika materi yang sama diberikan 2 atau 3 kali. Sebab setiap pengulangan akan selalu ada perubahan. Di samping dengan sendirinya akan berlangsung pula proses-proses internalisasi, konsolidasi, dan verifikasi yang akan menghasilkan kebiasaan dan keterampilan yang semakin lama semakin menuju ke tingkat yang sebenarnya. Strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa itu ada bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Yang keempat, menulis meniru model. Yang kelima, pembelajaran menulis di luar kelas. Nah, pembelajaran menulis di luar kelas, kalian bisa mengajak peserta didik untuk keluar dari kelas atau berada di lapangan, atau mengajak mereka duduk di lapangan lalu menulis apa saja sih yang ada di lingkungan sekolah di luar kelas. Misalnya ada pohon, ada lapangan. Nah, di situ mereka dapat menulis apa yang mereka lihat dengan pembelajaran menulis di luar kelas. Menulis meniru model. Misalkan tulisan halus kasar. Jadi mereka bisa meniru tulisan halus kasar tersebut. Menulis meniru model, mereka peserta didik dapat meniru tulisan halus kasar yang diacukan sebagai model tersebut. Kalau misalnya dengan kuis, peserta didik
guru pendidik bisa dalam pembelajaran bisa melakukan kuis. Nah, di sini guru memberikan kuis kepada peserta didik, lalu peserta didik menulis apa kuis yang diberikan oleh guru. Nah, jadi itu strategi meningkatkan kemampuan menulis. Di sini ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang pintar menulis halus kasar? Semua pintar, alhamdulillah. Nah, di sini siapa yang tidak suka menulis? Rifki tidak suka menulis. Kenapa? Iya, menulis itu capek, tapi itu menulis penting. Bagaimana nanti jika Rifki disuruh tulis surat kabar tidak bisa, bagaimana? Jadi kita harus rajin menulis, untuk kebutuhan kita juga sebenarnya. Jadi itu memang untuk kebutuhan kita, itu memang kebutuhan menulis itu sesuatu kebutuhan untuk kita. Jadi jangan malas-malas menulis, karena menulis itu sangat penting. Di sini nanti ibu akan memberi tugas. Di sini ada gambar, dan di sini ibu mau menyuruh kalian untuk menuliskan watak dari, di sini ada cerita, menuliskan watak atau nama-nama dari mereka ini. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti ibu tunggu 5 menit. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan di meja ibu ya, dengan menggunakan tulisan halus kasar. Ibu tunggu ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Siapa yang sudah selesai? Nah, karena waktu kita sudah mau habis, tugasnya disiapkan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.